Halo guys, buonasera a tutti. Perkenalkan, aku Alexa. Ini video YouTube pertama aku dan di sini aku mau cerita-cerita. Kita kenalan lagi kali ya. Perkenalkan, aku Alexa. Aku itu di rumah biasa dipanggil Echa. Terus waktu itu pernah ada juga yang nanya kayak, "Kak, kenapa sih kok namanya Alexa dipanggilnya Echa gitu, kan gak nyambung." Nah ya udah, aku jawab di sini ya. Oke, jadi nama aku tuh Alexa. Ini beneran, nama beneran loh. Ini nama beneran karena ada yang menyangka ini nama-nama panggung lah, nama apalah, nama bohongan. Enggak, nama aku beneran Alexa. Kenapa aku bisa biasa dipanggil Echa di rumah? Karena awalnya tuh karena tanteku. Ini aku dapet alasan ini dari orang tua ya. Kenapa? Karena waktu itu tante aku tuh suka banget sama artis namanya Ersa Mayori, dan katanya Ersa Mayori ini tuh dipanggilnya tuh Echa. Terus kayak saking sukanya, terus kayak muncullah aku di kehidupan ini, di dunia ini gitu. Terus kayak yaudah, dia mau manggil aku Echa gitu, tapi namanya tetap Alexa ya. Ya kayak gitu lah ya. Itu alasannya kenapa aku dipanggilnya tuh Echa. Jadi sebenarnya ya aku lebih seneng, ya keren aja gitu dipanggil Alexa, kayak keren. Oke. Terus aku itu udah lulus dari universitas yang berada di Ciputat, dan jurusan aku waktu itu adalah sejarah dan peradaban Islam. Itu memang jarang banget sih, dan sebenarnya aku memilih itu tuh karena aku waktu itu tuh dihadapkan dengan dua pilihan. Aku saat istikharah, dan jawaban yang meyakini aku adalah ya aku memilih itu gitu, memilih jurusan itu. Kayak banyak banget ya orang tuh bilang kayak, kenapa sih kok milih itu sih, kenapa nggak milih yang satunya lagi, kan prospek kerjanya itu lebih ini tuh segala macam. Tapi ya aku suka gitu, aku suka sejarah dari, kan aku jurusan IPS kan waktu SMA. Aku tuh suka sejarah, aku suka apa ya, aku tuh lebih suka kayak membahas sesuatu yang berbau dengan negara. Aku suka dengan pengetahuan umum yang orang tuh juga sebenarnya kurang tertarik. Bukan kurang sih, ya jarang lah orang tertarik. Siapa yang tertarik gitu kan, kayak ya maksudnya sedikit lah yang tertarik tentang sejarah Islam. Tapi nyatanya ketika aku tuh belajar di kampus itu nggak ngebahas Islam doang. Aku bener-bener membahas semuanya, sejarah dunia. Aku belajar bahasa juga, terutama bahasa aslinya tuh bahasa Belanda. Aku pernah nanya kan, kenapa sih kita harus belajar bahasa Belanda di jurusan ini? Dan jawabannya adalah ya karena kita tinggal di Indonesia, kita akan belajar sejarah Indonesia, yang mana dokumen-dokumen dokumen-dokumen lama, dokumen sejarah itu rata-rata berbahasa Belanda karena Indonesia dijajah sama Belanda gitu. Jadi ya kita memfokuskan untuk belajar bahasa asingnya itu. Sama bahasa Arab juga, bahasa Arab ya karena emang universitas Islam, jurusannya juga jurusan ada Islamnya, jadi kita juga belajar bahasa Arab. Dan itu untuk pertama kalinya aku belajar bahasa Arab, karena dari aku TK, SD, SMP, SMA itu sama sekali aku belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Ya ngaji, cuma ngaji ya udah baca Al-Quran aja, bukan belajar bahasa Arab gitu. Jadi bahasa Arab yang basic-basicnya aja aku nggak tahu gitu, bener-bener gak tahu. Dan aku masuk
di lingkungan yang bener-bener jauh banget dari aku gitu, dari lingkungan aku yang dulu gitu. Dulu aku tuh sekolahnya sekolah umum yang lingkungan tuh udah jauh berbeda gitu sama lingkungan di kampus aku. Kayak dulu kan sekolah umum kan ya udah emang gak pakai kerudung, ada yang pakai kerudung. Laki-laki sama cewek kalau main yang kayak digabung ya santai aja, nongkrong santai-santai aja. Cuma ketika di kampus Islam ini, itu aja aku baru tahu kalau misalkan ternyata si kampus Islam ini tuh wajib pakai kerudung. Kondisinya aku tuh nggak pakai kerudung aslinya, dan waktu aku daftar daftar ulang di kampus itu aku masih pakai foto yang nggak pakai kerudung, karena aku bener-bener demi apa pakai kerudung gitu, kayak baru tahu banget. Jadi aku baru tahu tuh kampus wajib pakai kerudung ya pada saat itu gitu, yang aku harus ganti foto itu. Kayak oke, jadi gue menghabiskan 4 tahun ini dengan gue pakai kerudung gitu. Ya udah nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi ya selama 4 tahun itu aku mengaplikasikan itu ke ya kalau aku lagi pergi-pergi, aku acara, aku total pakai kerudung gitu. Tapi aslinya sebenarnya sih enggak gitu. Jadi emang setelah lulus ya udah aku nggak pakai kerudung gitu. Ya seperti itu gitu. Terus berusaha untuk menyesuaikan lingkungan yang bukan aku gitu. Kayak emang rata-rata kan kalau kebanyakan orang-orang luar daerah, luar Jakarta, ya orang Jakarta ya masih ya bisa dihitung pakai jari lah gitu. Terus berusaha untuk menyesuaikan, padahal ini kuliah di Jakarta tapi aku yang menyesuaikan ke mereka ya. Aku belajar banyak karakter-karakternya, dan jujur itu pertama kali juga aku berhadapan sama orang-orang di luar daerah yang ternyata ada sih kayak momen yang ternyata cara kita bercanda itu berbeda ya gitu ya. Lebih jadinya aku belajar banyak, kayak aku jadi lebih memahami orang-orang. Orang ada yang karakternya seperti ini ya, seperti itu ya gitu. Ada yang kayak gitu deh. Banyak hal yang aku dapetin selama aku menyesuaikan di semester awal-awal itu gitu. Tapi ya udah setelah itu udah paham aja kayak oke gue harus. Nah itu kan udah kayak kehidupan aku di kampus. Sebenarnya nanti akan ada lanjutannya lagi sih. Cuma yang aku mau ceritain lagi itu adalah hobi aku, yaitu aku tuh suka banget sama sepak bola. Bukan sepak bola Indonesia ya, tapi lebih ke sepak bola Eropa, especially Italia, Serie A ya. Hai para tifosi Serie A, hai. Ya, aku sangat suka sama Serie A. Dan ketika orang tahu aku Alexa suka Serie A, suka klub Italia, maksudnya itu rata-rata ekspresinya kayak wah langka, jarang ada cewek udah suka bola sukanya Serie A. Kan rata-rata tuh Serie A fansnya tuh fans yang udah tua, orang-orang tua, liga aki-aki lah, apalagi orang-orang yang ngefans liga Inggris gitu kan. Serie A kan liga aki-aki, apa ini nggak ada tuh yang ngefans anak-anak muda, udah pada tua semua. Ya bener juga sih, ya emang rata-rata emang yang udah berumur semua yang
kalau misalkan ngelihat seri A yang sekarang itu tuh udah nggak seperti itu lagi gitu. Udah nggak, sebenarnya udah nggak zaman deh kalian tuh ngomong tiga aki apa, enggak sih. Rata-rata yang temen-temen seri A yang gue kenal juga ya seumuran gue, ada yang di bawah gue juga. Ya sebenarnya itu mah cuma apa ya, cuma perkataan orang-orang yang masih stuck di zaman dulu kali ya, yang masih mikirnya oh iya seri A adalah fans liga aki-aki apa segala macam gitu ya. Jadi gitu, itu tanggapan orang-orang ya. Kalau misalkan tahu gue suka bola, gue suka seri A gitu. Terus ada yang nanya lagi nih, sering banget yang nanya, kakak ngefans sama klub apa? Oke, aku jawab di sini juga. Kalau aku itu ngefans cinta mati sama klub yang bernama Internazionale Milan. Kayak nggak bisa dihitung lagi tuh pertanyaan. Kak, alasannya kenapa sih suka sama Inter? Itu di DM. Pertanyaan itu ya di DM, di question box, di DM Twitter, DM Instagram, di komen apa itu ya. Kenapa sih kak suka sama Inter? Alasannya tuh apa sih kak? Itu kayak gue udah pernah juga diundang di podcast, gue ditanyain kayak gitu, gue udah jelasin, terus gue bilang bisa ya kalian denger di podcast ini, podcast A, podcast B, ada kok alasannya di question box. Coba cek aja di podcast ini, podcast itu gitu. Atau gue sampai bikin thread di Twitter kan, kalian lihat aja nih thread aku yang ini ya, ya udah gitu kan. Kayak itu pertanyaan yang tidak apa ya, yang kayak nggak hilang-hilang. Itu tuh pertanyaan tuh yang nggak hilang-hilang. Gue lagi IG live ya, itu pertanyaan masih ada. Kayak yaudah deh guys, nanti aku bikin YouTube aja ya. Ya mungkin ini alasannya aku bikin YouTube ya. Ya itu tapi nggak apa-apa. Aku sabar, aku orangnya sabar, aku akan menjawab itu ya di sini, only di sini ya, only di sini. Oke. Jadi aku nggak tahu ya, ini aku udah menjelaskan kayak sejuta kali ya. Mungkin yang tahu cerita ini kalian bisa skip aja langsung nanti ya, kalian skip aja. Aku tahu kalian akan bosan mendengar cerita ini, aku pun. Oke ya, kita ceritain ya nih. Kita akan jawab pertanyaan dari netizen. Alasan aku itu suka sama Inter adalah berawal dari apa ya? PlayStation, PS2 atau PS1, lupa. Aku diajakin sama adik aku untuk main game bola. Pada saat itu ada Winning Eleven. Aku diajakin main Winning Eleven gitu. Aku itu dulunya termasuk orang yang kayak ngapain sih main bola satu direbutin gitu kan. Itu ungkapan-ungkapan yang sering aku dengar dan aku mengungkapkan itu juga gitu, kayak bola satu direbutin kayak gitu tuh, kayak ngapain sih bola satu direbutin. Itu tuh ya itu saking aku tuh kayak ngeliat orang main bola tuh kayak ngapain sih gitu. Pada akhirnya adik aku itu ngajakin aku main Winning Eleven itu tuh, diajakin lah aku. Terus aku kan sama sekali nggak tahu bola kan, kayak aku nggak ngerti cara mainnya gimana, aku nggak tahu itu apa, aku nggak ngerti ini orang-orang yang di situ aku harus pakai apa. Cuma karena aku punya adik satu dan itu satu-satunya, dan dia cuma punya aku,
dan dia juga bosan. Jadinya dia terpaksa ngajakin aku dan ngajarin aku main Winning Eleven itu. Udah, dia itu BTW fans MU ya, dia Red Devils parah dulu. Terus aku diajarin lah sama dia, oh iya, Ca, ini ya cara-caranya, ini tuh namanya, ini tuh klub-klub, ini negara, kamu terserah mau pakai apa gitu. Terus gue nanya kan, ini apa gitu, gue ke kolom-kolom Serie A. Oh itu Liga Italia, Serie A. Oh yaudah, nggak tau kenapa kayak gue tuh pegang stick, gue kayak oke, gue pilih gitu. Terus ini apa? Oh ini klub-klub Serie A, klub-klub Liga Italia. Oh ya dilihat-lihat lah tuh segala macam kan. Gak tau kenapa itu gue ngarahin itu gue, apa sih itu namanya ya, stick gue punya itu yang di situ tuh, itu ke kolom paling nggak 2 terbawah, gue inget banget. Terus di sebelah kanan gitu dan ada logo warna biru. Nah itu tuh logo warna biru. Gue klik tuh, terus gue nanya, ini apa, ini klub apa? Terus kata dia, oh itu Inter Milan, Ca, itu Inter, bagus kok itu kondisinya gue sama adik gue tuh, kan gue beda setahun ya, gue masih kelas 5 SD, dia kelas 4, dan itu tuh tahun 2009 apa ya, kalau nggak salah 2009. Oh iya itu jago banget kok, Ca, itu jago banget, pakai itu aja. Kayak ya udah, gue klik lah tuh, gue pilih, dan gue nggak tahu formasi, gue masih buta banget sama bola. Kayak ini apa, oh ini kamu kalau ada yang cedera tuh kamu jangan dimainin, ini caranya gimana. Oh ya udah, nggak tahu kenapa gue Winning Eleven itu gue pakai formasi 4-4-2 dan striker penyerangnya di depan, striker tuh di 2 itu gue pakai Diego Milito sama Samuel Eto'o gitu. Terus yaudahlah, gue tahu nih orang tuh siapa, tapi yaudah gue mainin lah dia. Gue lupa dia lagi pakai apa, gue nggak ngerti dia lagi pakai negara apa gue nggak paham. Terus gue main kan, jago, surprisingly tuh gue jago tuh pakai Diego Milito. Kayak oh my god, gue jago banget, gue bisa ngegolin gitu. Terus ya udah, terus pakai Eto'o juga, gue kayak gila, gue jago banget, parah. Nah semenjak saat itu, karena gue ngerasa gue jago tuh mainin, gue cinta mati sama Diego Milito sama Eto'o tuh. Kayak andai gue bisa ketemu sama mereka ya. Nah itu gue, itu alasan gue pertama kali suka sama Inter. Nah setelah saat itu tuh, semenjak saat itu tuh gue nonton Inter nonton Inter, tapi kayak yang ya gimana sih, masih SD gitu, masih yang nggak terlalu gitu banget, tapi kayak udah suka, udah nonton aja gitu. Jadi tapi belum terlalu yang sampai gue fans banget nih gitu, belum kayak. Jadi setiap gue main Winning Eleven lagi, gue pakai itu, terus gue searching lah tentang. Singkat cerita, gue mulai nonton Inter. Gue tuh mulai rutin nonton Inter itu tuh pas SMP tuh. Gue mulai rutin nonton Inter, gue ngikutin banget. Waktu itu Serie A, seingat gue ya, Serie A itu disiarin di TVRI, dan yang udah pasti jamnya tuh jam 2.45 lah, 1.45 ya, jam 3. Nah itu, dan posisinya tuh hari Minggu ya kan, hari Senin dini hari, gue inget banget. Dan gue rutin nonton Inter tiap minggu, kayak sampai di sekolah pas gue SMP ya orang tahu gue ngefans sama Inter. Ya you know lah apa yang terjadi. Yang terjadi adalah, terutama cowok-cowok ya, karena ini kan hobinya anak laki ya. Ya ketika itu ya kita pasti ceng-cengan. Dan jujur,
nemuin fans Inter zaman itu tuh susah banget. Gue main nanti Twitter tuh dari 2010 kalau nggak salah ya. Terus nemuin fans Inter tuh ya ampun susah banget, kayak 1 in 1,000,000 gitu. Kayak wah pas ketemu kayak oh my god, demi apa lo fans Inter, kayak gue seneng banget gitu. Gue seneng banget karena emang jarang banget sejarang itu. Dan ya udah di sekolah gue pun gue juga nggak tahu ada orang yang ngefans sama Inter gitu. Saking langkanya fans Inter tahun-tahun 2011-an, 2010 ke atas lah tuh, saking jarangnya. Ya udah gue ikutin lah tuh Inter tiap minggu. Gue senam jantung tiap pagi. Gue bangun kan posisinya kan itu hari Senin dini hari, gue sekalian puasa, gue sekalian nonton Inter. Terus kalau Inter menang itu akan ngerubah mood gue, itu bisa senang selama seminggu itu tuh. Tapi kalau misalkan Inter kalah, nah itu akan bikin mood gue jelek selama seminggu itu tuh. Udah gitu gue bakal lebih sensitif. Dan ya kalian tahulah apa yang terjadi ketika tim kalian pada suatu pagi tuh kalah dan kalian masuk sekolah atau masuk ke tempat kerja atau apapun itu, terus ada sesama teman kalian yang ngefans juga sama suatu klub bola. Ya kalian tahu lah apa yang terjadi, kita pasti saling ngeceng-cengin gitu kan. Itu tuh seru banget sih. Itu yang membuat apa ya, jadi fans bola tuh kayak menarik aja gitu tiap minggu kalau lagi nonton. Ada kayak itu pengen banget gue ulang gitu, momen-momen itu tuh yang pengen gue ulang banget. Terus ya udahlah, apalagi kalau misalkan pertandingannya tuh lagi big match, grande partita, oh my god, parah banget kan itu. Kalau itu harga diri bagi fans bola. Grande partita atau big match itu tuh harga diri kita gitu. Dia tuh harus menang. Klub kita tuh harus menang. Kalau sampai kalah, wadaw, diceng-cengin, dibahasnya sampai seminggu itu tuh. Itu lucunya sih. Kayak tapi anehnya kita tuh nggak baper. Maksudnya kita pada saat itu ya kalau diceng-cengin sama teman-teman kita tuh kayak kita nggak baper. Lucunya gitu. Tapi enggak ya, kadang-kadang baper juga sih gitu. Itu pokoknya tuh masalah kayak big match yang sangat menentukan harga diri kita di mata teman-teman kita gitu. Terus lanjut ke Inter. Gue ikutin Inter di SMP itu pas SMP itu. Mungkin kayak banyak juga yang bilang kayak emang lo Inter apa lo cuma suka pemain ganteng? Enggak. Gue nonton Inter pas zaman jahiliyah juga kok. Kita sama-sama merasakannya kan, gimana starting line up kita itu ada yang namanya kampanye Hugo Campagnaro, ada Gargano, ada Kusmanovic, ada Schelotto, ada Mudingai, ada Kovacic, ada Coutinho pada saat itu juga. Terus Ricky Alvarez, ada Sbury, aduh si kenal trennya saya Sbury. Ada apa namanya tuh Vidic juga dulu, Vidic. Ada siapa lagi ya, wah itu gak jelas banget sih itu orang-orang pada itu gak jelas banget. Kalau nggak salah tuh kipernya masih ada Castellazzi juga deh. Siapa tuh ada pemain Inter juga, dia langsung jadi penyanyi gitu sekarang, gue lupa, tapi dia kayak agak badung gitu sih. Oh ya, ada Gabigol juga, ada Yuto Nagatomo lah, terus ada ya masih ada Icardi lah ya awal-awal itu. Aku tuh menonton
aku juga ikut merasakan seperti kalian yang dilatih sama Stramaccioni, yang pelatihnya lebih muda daripada pemain-pemainnya. Intinya aku tuh mengikuti itu sampai detik ini. Dan fun fact-nya adalah Inter yang ngebuat aku untuk mau belajar bahasa Italia sejak SMA. SMP apa SMA? Lupa. Aku belajar otodidak bahasa Italia. Aku bikin kayak buku khusus bahasa Italia, nanti deh aku perlihatkan ya buku bahasa Italia aku. Aku belajarnya itu ngambil dari jurnal-jurnal, dari aplikasi, dari YouTube, dari artikel, dari semuanya. Aku belajar pelan-pelan. Terus pas aku udah kuliah, aku ngambil sejarah Islam. Dan pas lagi ada mata kuliah sejarah di kawasan minoritas Muslim, itu ada Italia. Aku sangat seneng aja gitu, kayak oh my god ini ya gini ya gitu ya, merinding sumpah kayak. Dan sampai aku sidang akhir aku ngebahas skripsi aku tuh ngebahas Italia. Ya itu semua dari Inter sih, walaupun enggak Milan banget, tapi aku pengen ngebahas sesuatu yang berkaitan sama Inter lah, yaitu Italia. Aku emang belum pernah kesana. Aku juga nggak punya banyak kayak merchandise Inter, tapi aku tuh cara aku mendukung Inter tuh dengan ya aku menonton, sama aku mempersembahkan kayak hal yang penting dalam hidup aku menulis itu yaitu dari Inter gitu. Jadi so sweet banget sih. Jadi gitu, kayak Inter sepenting itu sih. Inter sepenting itu ya sayang itu aku sama Inter, walaupun Inter sering bikin aku nangis, sering bikin penggemar itu jantungan tiap match gitu. Tapi percayalah Inter ya, kalau kamu dengar ini, kita Interisti seluruh dunia ini tetap cinta lah sama lo. Sayang itu kita mau kita nggak lolos, kita nggak dapet piala apa itu ya, tetap aja kita pasti nonton ya. Kayak itu nggak Inter doang deh, kayak semua fans bola mau sebapuk-bapuknya tuh tim ya, tapi tetap aja kan pasti kita mau ngatain, kita mau apa ya, sebapuk-bapuknya tuh tim ya, ngata-ngatainnya kita tiap dia lagi bego banget gitu, tapi tetap aja besokannya kita akan menonton gitu, kita akan tetap mendukung gitu. Itulah pentingnya menjadi pendukung yang loyal, oke? Jangan karbit-karbit, no karbit-karbit ya. Loyal banget kan, harus loyal lah ya, harus sabar. Intinya seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang bertanya lagi kan, Kak, pemain favoritnya siapa? Kalau yang dari awal ya, maksudnya ya selama ini ya sepanjang karir. Misalnya ada yang bertanya lagi kan, Kak, pemain favoritnya siapa? Sepanjang ininya Inter ada pemain favorit aku adalah masih Samuel Eto'o sama Milito, karena mereka yang ngebuat gue suka sama. Paling itu dulu ya guys, kayak cerita-ceritanya yang paling penting tuh ya itu dulu, yang nanya-nanya, yang bagi kalian yang suka nanya-nanya mulu tentang kenapa sih Kak suka sama Inter, tuh udah aku jawab. Semoga kalian itu gitu ya. Kayaknya kita lanjut cerita-cerita kayak gini lagi tentang hobi aku satu lagi, musik. Yay. Itu nanti ya, kalau rame lanjut part 2 ya. Nggak, di next video ya kita akan sharing-sharing lagi, oke?
Bagi kalian yang udah nonton, terima kasih untuk waktunya, udah meluangkan waktu untuk menonton video yang tidak penting ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, terus apalagi sih biasanya tuh. Ya, see you di video selanjutnya ya. Gitu. Bye. Oh iya, bagi kalian yang nonton, coba kalian absen dulu ya di kolom komen di bawah ini, kalian itu fans mana? Nanti aku bacain. Thank you. Bye bye.